Hai teman-teman, ketemu lagi bareng aku, Nia Buswasari. Kali ini aku mau sharing sedikit tentang pengalaman aku sampai di titik ini, yaitu menjadi PNS di lembaga penelitian yang ada di Indonesia, yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Buat kalian yang belum subscribe, aku boleh dong minta subscribe dan like-nya supaya aku lebih semangat untuk bikin video-video sharing selanjutnya. Oke, langsung kita mulai aja ke videonya. Jadi, aku itu angkatan tahun 2011 di jurusan Teknik Material, Institut Teknologi Bandung. Kenapa aku ngambil Teknik Material? Karena aku seneng banget nih sama kimia. Dulu aku pernah juga ikut OSN kimia, cuman menang masuk provinsi dan menang di daerah aja. Itu aku udah seneng banget. Dan hal itu juga yang membawa aku ambil jurusan Teknik Material dan bekerja di lembaga penelitian ini. Singkat cerita, kuliah aku baik-baik aja. Aku sering berhimpun, berorganisasi, dan akhirnya aku lulus di bulan Agustus tahun 2015. Jadi sekitar 3 tahun 7 bulan. Nah, setelah aku lulus, aku masih bingung nih. Aku mau jadi apa ya? Aku mau kerja atau aku mau ngapain? Aku merasa ilmuku belum cukup gitu. Jadi aku memutuskan untuk ngambil master di jurusan yang sama dan di universitas yang sama juga. Nah, waktu itu aku juga senang-senang aja sih di kuliahku. Banyak teman-teman baru dan juga aku berkesempatan menjadi asisten salah satu dosen untuk proyeknya beliau gitu. Dan akhirnya aku lulus di bulan Oktober tahun 2017. Oh iya, aku mau sedikit sharing nih ke kalian tentang cerita aku pas S2. Jadi waktu aku mau daftar S2 itu ceritanya, aku kan lulus bulan Agustus nih. Nah, pendaftaran S2 itu udah ditutup bulan Juli. Jadi aku harus nunggu 1 semester buat bisa daftar di tahun berikutnya. Nah, ini tips nih buat kalian yang emang pengen lanjut langsung S2 pendidikan magister. Itu kalian benar-benar harus siapin, benar-benar harus nentuin timeline kalian supaya nggak keskip kayak aku. Oke, kita lanjut lagi ya ke ceritanya. Jadi, aku kan lulus S2 di tahun 2017 bulan Oktober. Nah, waktu itu pendaftaran CPNS tahun 2017 aku nyoba daftar dong. Cuman karena aku belum lulus, jadi aku pakai ijazah S1 karena kebetulan pendaftarannya itu udah ditutup sebelum aku wisuda. Dan STKD-nya itu sehari banget sebelum aku wisuda. Bayangkan ya, begitu malesnya aku belajar. Terus habis itu kayak mikir, aku kan udah S2, kok aku ngelamar pakai ijazah S1. Jadi jujur aja nih ya, waktu itu aku cuman coba-coba, jadi benar-benar belajarnya nggak 100% gitu. Dan hasilnya TWK aku kurang 1 soal untuk lulus, sementara TIU dan TKP ku aman. Oke, dari situ aku hopeless ya. Oke, aku pasti nggak lulus karena waktu itu aku ambil formasi Kementerian Perindustrian dan waktu itu dia ambil 3 orang formasi untuk jurusan itu. Dan waktu itu aku inget banget saingan aku ada 30 orang. Jadi aku berpikir
nggak mungkin nih, aku nggak mungkin masuk. Jadi oke, dan pengumumannya aku nggak lolos. Dan akhirnya aku berpikir oke, aku harus coba lagi tahun depan. Sembari aku coba tahun depan, aku pulang nih setelah aku lulus. Aku pulang ke rumah ke Banyuwangi, dan alhamdulillah waktu itu aku daftar nih ke salah satu universitas yang ada di Banyuwangi, dan alhamdulillah aku diterima. Di sana aku benar-benar seneng banget karena aku bisa ngajar, terus aku bertemu dengan mahasiswa yang notabene punya kepribadian yang unik ya, kepribadiannya masing-masing lah ya. Terus di sana juga aku seneng banget, aku dapat banyak pengalaman, training, seminar dan lain-lain, dan juga waktu itu aku sempat dapat dana penelitian juga di universitas yang aku ajar ini. Nah, tibalah nih CPNS di tahun 2018 ya kan, seleksi CPNS. Oke, aku coba lagi nih di tahun ini. Nah, di tahun 2018 itu aku lihatlah formasi dengan jurusan aku, dan aku mendapatkan 3 lembaga dan instansi yang aku pengen. Jadi ada 3. Yang pertama itu ada LIPI, yang kedua ada Kementerian Kelautan, lalu yang ketiga ada Universitas Negeri Jakarta. Waktu itu aku sempat galau nih, aku mau ambil apa ya, mau ambil di antara ketiga ini, aku mau ngambil apa yang benar-benar aku pengen gitu. Dan bismillahirrahmanirrahim, aku pilih LIPI. Nah, kenapa aku pilih LIPI? Karena di LIPI itu aku pikir aku bisa benar-benar kayak exploring my knowledge gitu, belajar terus, belajar dan belajar, dan menggali semua potensi aku, menambah pengetahuan dan juga pengalaman aku. Benar-benar passion aku gitu di dunia yang berbau ilmu pengetahuan. Ya udah, aku waktu itu masih jadi dosen nih di universitas yang ada di Banyuwangi. Kenapa aku nggak tes di situ, di universitas itu? Karena emang di tahun 2018 mereka belum buka nih formasi untuk jurusan aku. Jadi aku cobalah di LIPI gitu kan. Oke, jadi aku ikut TKD. Aku terbang dari Banyuwangi ke Jakarta. Waktu itu aku diantar suami aku ke kantor BKN ya. Aku tes TKD di sana, dan alhamdulillah aku lolos passing grade. Jadi waktu itu aku lolos, TWK lolos, TIU lolos, dan TKP lolos. Dan aku optimis nih, bismillahirrahmanirrahim bisa melangkah ke tahap selanjutnya. Oke, dan tibalah nih pengumuman siapa-siapa aja yang berhak untuk ke tahap SKB. Nah, biasanya nih jumlah orang yang bisa berlanjut dari TKD ke SKB itu adalah 3 kali jumlah formasi. Berarti waktu itu karena LIPI itu dia ngambil 3 dari jalur umum, jalur yang aku lamar, berarti yang berhak untuk lolos SKB itu 3 kali 3 atau 9 orang. Nah, waktu pengumuman ternyata yang lolos passing grade itu cuma 3 orang. Nah, jadi berpikir nih, wah ternyata cuma 3. Aku pikir meskipun mereka nggak lulus, tetap harus memenuhi kuota 9. Tapi ternyata enggak. Yang lulus ke tahap selanjutnya itu cuma 3 orang. Oke. Selanjutnya aku SKB nih. SKB Computer Base. Ya FYI, waktu aku tes TKD dan pokoknya semua rangkaian tes CPNS itu aku lagi hamil nih. Nanti aku bakal ceritain, sharing pengalaman aku waktu hamil itu pemeriksaannya gimana ya.
Jadi setelah itu aku tes nih SKB, kan kompetensi bidang. Jadi waktu itu banyak banget yang tentang metode penelitian, karya tulis ilmiah macam-macam itu. Jadi kayak potongan-potongan dari paper, dari paragraf tulisan. Nah, di situ kita analisa mana bagian yang salah. Jadi apakah bagian latar belakangnya, atau bagian kesimpulannya, atau analisis data. Nah, seperti itu gambaran umumnya tes CPNS itu tahun 2018 itu seperti itu. Terus banyak juga nih soal-soal seperti TIU yang jarang banget kita temuin lah, banyak gambar-gambar. Nah, itu yang aku inget banget. Terus singkat cerita aku lolos ke tahap lanjutnya, ke tahap SKB yang kedua, yaitu menulis. Waktu itu SKB-nya itu menulis, kita bikin karya tulis dengan komputer. Dan selanjutnya alhamdulillah aku masih diberi kesempatan untuk lanjut ke tahap wawancara. Nah, selama tes CPNS ini aku masih bolak-balik Banyuwangi, Jakarta dalam kondisi hamil gitu kan. Jadi aku udah sempat berpikir gitu, gimana ya kesehatan kondisi bayi aku gitu kan. Nah, terus waktu tes wawancara itu aku mengajukan desain karena aku pikir optimis lah, insya Allah bakal masuk gitu kan. Aku mengajukan desain, lalu aku tes wawancara. Nah, selama wawancara nih kuncinya, menurut aku yang paling penting itu adalah benar-benar cari tahu sejarah lembaga atau instansi yang kamu mau daftar gitu. Karena sebenarnya mereka mengulik pertanyaan yang mungkin banyak hubungannya dari situ, dan juga tentang latar belakang pendidikan kalian itu, tentang skripsi atau tesis. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan wawancara yang berasal dari situ. Waktu itu aku benar-benar belajar in English dan in Indonesia, karena emang waktu wawancara itu terserah pewawancara gitu, mau pakai bahasa Inggris atau mau pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi aku benar-benar persiapin matang-matang gitu. Ya udah, dan alhamdulillah ternyata aku lolos jadi PNS di tahun 2018 di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Alhamdulillah aku bisa sampai di titik ini. Cuma waktu kejadian tes CPNS ini emang banyak banget hikmah yang aku dapetin, dan salah satunya memang kayak aku harus kehilangan kakaknya Daud. Jadi memang belum rezeki kali ya, jadi ya gak masalah sih. Alhamdulillah aku bisa menerimanya meskipun sedikit stres waktu itu gitu. Oke, jadi intinya teman-teman jangan pernah putus asa. Kalian pasti bisa kalau kalian berusaha dan juga belajar dengan giat gitu, insya Allah. Oke, sekian dulu sharing dari aku. Terima kasih udah nonton videonya. Sampai ketemu lagi.